mana? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wa qarabati wat tabi'in was syuhada'i wal salihin wa ulama'il 'amilin wal muhaddisin wal mufassirin was sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan qutbur rabbani Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila arwahi ahlil ma'la wa subaika wal baqi wa amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ihya'i minhum wal amwat wa la khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa la khususan ahli kubur man jatama'na hahuna fi hadzal majlis min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Yang saya hormati para bapak jamaah sekalian, para dewan guru Mushola As-Sofa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hingga malam hari ini untuk menikmati indahnya malam dan mengikuti rutinitas kita, yaitu kewajiban kita sebagai orang berislam, yaitu menuntut ilmu. Semoga dengan belajarnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah, menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah ilmu kita. Pada hakikatnya kita diijalatil jahli, menghilangkan kebodohan-kebodohan. Semakin kita banyak belajar akan nampak kekurangan kita. Semakin kita belajar akan nampak kebodohan-kebodohan kita. Semakin kita belajar, semakin tawadhu kita, rendah diri. Ternyata apa yang kita ketahui selama ini masih jauh daripada panggang dan api. Oleh karena itu Rasulullah selalu tidak henti-hentinya bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak engkau dilahirkan hingga engkau masuk ke liang lahat. Dan Rasulullah juga bersabda, asadun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Asadun nas, manusia yang paling menyesal nanti di hari kiamat, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu, adalah seseorang yang punya kesempatan di dunia untuk menuntut ilmu tapi dia tidak mau belajar. Mudah-mudahan dengan adanya pengeras suara ini bisa didengar oleh para saudara-saudara sekalian yang ada di rumah maupun di luar.
wabil khusus yang ada di majelis ini, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Sebab tidak ada yang tahu hidup kita berapa lama lagi, nggak ada yang tahu. Sebab nggak ada yang tahu di mana kita akan diambil oleh malaikat maut. Sebab nggak ada yang tahu bagaimana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekuat mungkin kita belajar, sekuat mungkin kita menuntut ilmu dengan harapan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hujibatin naru bis syahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu diselimuti oleh sesuatu yang dibenci oleh manusia. Hujibatin nar bis syahwat. Hujibatin nar bis syahwat artinya neraka itu diselimuti oleh sesuatu yang disukai manusia atau bis syahwat dengan hawa nafsu. Neraka hujibat itu dihijab, artinya dikelilingi neraka itu, dibungkus neraka itu dengan syahwat. Apa? Karena dengan syahwat itu mengakibatkan orang akan melakukan dosa atau maksiat. Wa hujibatin jannatu bil makarih, dan surga diselimuti oleh sesuatu yang dibenci oleh manusia. Surga diselimuti, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Contoh, kita sholat berjamaah, ada yang suka, ada yang nggak suka. Padahal hukumnya wajib. Tapi ketika kita sadar ini adalah perbuatan syaitan yang ada di rumah, itu namanya setannya itu dasim, ya. Dasim itu setan yang menggoda manusia. Ketika kita mau ibadah, ketika kita mau ngaji, dia menghalangi kita, Ustaz. Kaki kita dipegang, ya, jangan pergi, ngapain ngaji juga, ngantuk, sama aja yang dibahas itu lagi, nggak ada yang lain, surga neraka, hidup mati, cuma dua kan? Ya karena itu, dunia itu cuma dua, hidup mati, sehat, sakit, laki-laki, perempuan, mata serba dua, semua serba dua. Tapi ketika kita mau keluar tadi gerimis ya Ustaz ya. Saya jauh-jauh dari sana. Waduh, gerimis ini. Ngasok mana paketan habis. Gawat ini, keder kita kesasar. Tapi alhamdulillah saya nyampe. Ya, dengan harapan tujuan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita masih dikasih sehat, selagi kita masih dikasih kesempatan, selagi kita masih dikasih kemampuan untuk melangkahkan kedua belah kaki kita. Karena nothing free, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Apapun yang Allah kasih kepada kita akan diminta, akan pertanggungjawabannya. Setiap tarikan napas yang keluar, yang keluar masuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya buat apa itu napas, masuknya buat apa? Keluarnya buat maksiat, masuknya buat maksiat, keluarnya buat ibadah, masuknya buat ibadah, ditanya terus. Kedipan mata dalam kedipan sehari atau 1 jam 1 menit, berapa kali kedip mata kita ditanya. 1 kali kedipan mata buat apa? Ya. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan ditunjukkan semua yang kalian lakukan ketika kalian masih hidup di dunia. Enggak ada yang lolos dari CCTV-nya Allah. Ya, enggak ada yang lolos ya Bu. Saya doain Ibu sehat ya Bu, panjang umur. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda-tanda atau ciri-ciri sakoah, orang-orang yang celaka. Ciri-ciri orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyati, melupakan dosa-dosa masa lalu. Setiap orang pasti punya dosa, ya. Setiap Bani Adam adalah kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah at-tawwabuna, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji, mencari ilmu adalah bagian daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Karena apa? Malaikat berkumpul di sini ngedengerin. Innal malaikata la tadau ajnahataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya sampai di lantai ini, li talibil ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ridon bima yasna, karena malaikat merasa ridho, merasa suka dengan pekerjaan dilakukan oleh orang yang nuntut ilmu. Ngedengerin, walaupun nggak ngerti didengerin, tapi dapat pahala. Ngedengerin, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak, masih dapat pahala. Iya kan? Gitu kan? Ngaji dari dulu tapi perubahannya belum ada, karena ngajinya kagak diamalin. Hanya sekedar didengerin, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu masih bagus daripada kagak ada sama sekali. Tapi kalau orang punya sifat seperti itu adalah orang yang nggak punya progres dalam hidup, ya, nggak punya perkembangan. Harusnya setiap hari kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kamu, hisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Hari ini berapa kali ibadah kita yang kita lakuin? Wah, banyak. Ngaji, sholat sunnah, zikir, sholat wajib, terus apalagi silaturahim. Tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan? Lebih banyak daripada amal baiknya, ya kan? Dulu kita pernah berdosa, kita belum sempat beristighfar, belum sempat kita bertobat, belum sempat kita sholat sunnah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa ibadah itu adalah merasa bebas dari dosa-dosa kita, pada hakikatnya hutang dosa masa lalu harus diselesaikan dulu, ya kan? Ngaji dong, ngaji. Kalau ngaji orang berkah, rezeki lancar. Ya dah, kalau gitu saya ngikut ngaji. Baru ngaji sekali, 2-3 kali ngeluh. Mana itu Ustadz? Katanya kalau orang ngaji rezekinya gampang. Kan ada hadisnya, innallaha takaffala rizquhu li talibil ilmi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin rizkinya orang yang menuntut ilmu. Hadis itu ditelan mentah-mentah sama teman-teman yang baru mau belajar. Gua ngaji udah 3 minggu, gandeng utang gua bukannya malah ngurangin, malah nambah. Ada gitu kan? Iya kan? Gua ngaji udah 3 minggu, rezeki bukan tambah lancar, tambah susah. Lah dosanya kebanyakan dulu belum kebayar, iya kan? Dosa masa lalu kita belum kebayar, cicilan dosa kita dulu diselesain, baru ngarepin hasil. Orang ngajiin duit ke bank 10 juta, sementara dia konsumen lama masih punya utang 500.000. Kira-kira di ACC enggak? Enggak, dengan alasan masih punya sangkutan, apalagi urusan akhirat. Walaupun Allah Maha Pengampun, tapi kita juga harus menghormati yang namanya kemurahan Allah. Wah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Emang kita tahu Allah udah ngampunin kita? Emang kita tahu Allah udah maafin kita? Jangan kepedean, ya. Jangan kepedean. Karena apa? Ciri-ciri orang yang diterima taubatnya adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau berbuat dosa, mau berbuat salah, ingat, ya Allah, ini nggak boleh ternyata. Dosa yang paling gampang apa, Ustaz? Dosa yang paling mudah itu apa? Ghibah. Itu paling gampang. Ngomongin orang nggak pakai modal, Pak. Nggak pakai modal, tapi dosa itu menghabiskan seluruh perabotan kita, amal-amal ibadah kita, tabungan ibadah kita, tabungan sholat, tabungan puasa, tabungan zikir, tabungan sedekah, tabungan lain-lainnya habis dengan ghibah. Sebab dosa ghibah itu akan menghabiskan amal bagaimana kayu kering yang dibakar oleh api. Kayu kering yang kering dibakar, Pak. Kira-kira lama nggak habisnya, Ustaz? Hitungan menit. Kita ibadah 15 tahun dilawan ghibah sekali, sudah selesai. Zero kayak pom bensin. Ibadahnya kayak pom bensin tiap hari. Tahu? Dari nol lagi ya, Pak? Begitu. Dari nol lagi ya, Pak? Ibadah kayak pom bensin, kan rugi. Paham, Pak? Ibadah kayak pom bensin, tahu berapa, Pak? Isinya 100.000. Dari nol ya, Pak, kosong lagi kan? Ya, makanya jangan sampai kita ibadah kayak pom bensin. Setiap hari ibadah kita dari nol, kagak penuh-penuh itu, ya.
Karena kata Rasulullah, arbaun min kanzil jannati, ada 4 yang menjadi tabungan nanti di surga ya Bu. Ada 4 Bu tabungan di surga. Pertama, ikhfaus sodakoti, menyamarkan sedekah ya. Sedekah jangan berisik, sedekah jangan bilang-bilang, apalagi diumumin. Ada sedekah 50.000 dari Bapak Anu, pahalanya disampaikan buat Ibu Anu, buat Bapak Anu. Semoga pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah tahu kan gitu kan, dari awalnya aja udah ria. Jadi nggak jadi tabungan di akhirat. Karena apa? Baru 50.000 kata Allah udah berbilang sama orang. Ini saya bantu masjid 10 sak semen, telak pinggangnya apa seketek, iya kan? Seketek. Gua udah nyumbang di masjid tuh 10 sak, masjidnya butuhnya 1000 sak, kan belum apa-apa Pak, iya kan? Udah sombong, padahal Allah ngasih nikmat buat kita itu setiap hari ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak akan pernah bisa kehitung nikmat Allah itu. Nikmat melek ya Pak, ya Bu, nikmat bangun dari tidur, kok bisa melek mata langsung kelihatan semua, ya kan? Langsung autofokus, yang merah kelihatan, yang biru kelihatan, yang hitam kelihatan, yang jelek kelihatan, yang cakep kelihatan, yang pendek kelihatan, yang panjang kelihatan, yang tidur kelihatan, yang bangun kelihatan, semua kelihatan. Autofokus, itu nikmat Pak. Makanya selalu dalam doa itu Rasulullah mengajarkan alhamdulillah. Alhamdulillah pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa habis makan gimana Bang? Coba. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus kita ucapkan dengan alhamdulillah. Ciri orang celaka yang pertama adalah melupakan dosa masa lalu. Yang tahu diri kita hanya kita dan Allah. Orang lain nggak tahu. Kalau orang lain nebak-nebak kita, itu namanya kepo. Namanya kepo, so tahu. Kalau kata gua mah dia begini, gitu kan kata dia. Ya nggak salah sih yang diomongin. Kalau kata gua mau dia begini nih, ya dia kata dia. Ya, belum tentu orang yang diomongin kata yang orang diomongin, ya kan? Belum tentu orang yang diomong itu begitu. Lah orang kata dia. Kalau kata gua mau dia begini nih, lah ya biarin. Orang kata dia mau ngomong apa kek, mau ngampleh-ngampleh tuh bibir, bodoh amat, ya kan? Karena untungnya orang yang digibahin itu dosanya habis. Ruginya orang yang bergibah, orang yang ngomongin kejelekan orang itu dosanya nambah. Dosa orang yang diomongin pindah kepada orang yang ngomongin, ya. Allah bilang di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zonni fa inna ba'daz zonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibu ayyakula lahmi akhihi mayyitan fakarihtumuhu. Sebanyak-banyaknya, jauhin sebisa-bisanya. Ijtanibu itu jamak, udah jauh gitu, kasiron lagi sebanyak-banyaknya. Minazoni, dari berprasangka. Apa prasangka itu? Asumsi ya. Kalau kata gua mah dia rumahnya begini nih, begitu. Kalau kata dia itu prasangka, padahal belum tentu terjadi itu. Fa inna ba'daz-zonni ismun, maka sesungguhnya dari sebagian berprasangka itu adalah ismun, dosa, atau kata lain suujon. Ya, apa itu dosa? Al ismu ma haka fi nafsika wa karita ayyatal'a alaihin nas. Yang dinamakan dosa adalah ma haka fi nafsika, yang membuat jiwamu menjadi tidak tenang. Ketika kita melakukan suatu dosa, kita ngerasa diri kita nggak tenang. Wa karita ayyatal'a alaihin nas, dan engkau tidak mau, tidak suka kalau perbuatan dosa itu diketahui oleh orang lain. Itu namanya dosa. Engkau tidak suka kalau perbuatan kamu itu diketahui oleh orang lain. Contoh apa coba Pak? Contoh apa dosa? Definisi dosa itu kita paham.
Contoh HP ngegeletak nih di sini ya. Saya meleng sendiri ke diambil umpamanya, maaf ya. Itu udah gelisah tuh yang ngambil, yang kehilangan menyantai, orang belum tahu, ya kan? Setelah udah tahu baru ngelabakan. Tapi yang nyolong ini udah bingung, diumpetin ke sini kegedean, ke sini apa lagi, di bawah apa lagi, ya kan lebih gede, bingung. Diumpetin sama dia kan, sama dia di mobil, di kolong mobil, celingak, ketahuan gak ya? Ketahuan gak ya? Itu namanya dosa. Kita melakukan sesuatu perbuatan, dengan perbuatan tersebut jiwa kita nggak tenang, dan dengan perbuatan tersebut kita takut diketahui oleh orang lain. Iya kan? Contoh kita kalau bermaksiat, takut perbuatan maksiat kita diketahui oleh orang lain, ditutup-tutupi nama kita, itu namanya dosa. Tuh. Jadi ciri orang yang celaka adalah melupakan dosa masa lalu. Indallahi wahya indallahi ta'ala mahfuzatun, dan dosa tersebut di sisi Allah mahfuzatun, tersimpan. Dosa yang kita lakukan di masa lalu kita tersimpan, disimpan rapi, nggak ada yang lupa. Kalau Allah lupa salah dong, karena Allah punya junud, punya anak buah yang namanya malaikat, selalu ngikutin kita. Mana malaikatnya? Pak, Bu, di dalam diri kita tuh malaikat ada, malaikat pengawal, guide namanya. Pertama di sini malaikat raqib, di sini atid. Raqib kerjanya nyatet yang bagus-bagus. Malaikat atid kerjanya malaikat yang nulis kejelekan-kejelekan kita. Paling deket sama kita itu. Kita kentut aja dia tahu. Kalau teman semajis ini kita nggak tahu kan, nggak kedengeran, tapi malaikat raqib orang di samping kiri kanan tahu. Apalagi yang jauh, yang dekat aja malaikat raqib tahu. Ketika kita sadar hidup kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihatin oleh Allah melalui CCTV Allah, ada di kiri kanan kita namanya malaikat raqib dan atid. Insya Allah Pak, insya Allah kita kejaga diri kita. Kita mau berdosa, aduh janganlah, ada yang nyatetin nih, nggak beres, ya kan? Mendingan gua ke musola aja dan ngaji. Mau tidur kayak, mau mangap kayak, mau ngapain, yang penting duduk di majelis ilmu dapat pahala, ya kan? Kagak bayar ini. Emang ngaji bayar? Bu, ngaji bayar nggak? Kalau masuk bioskop bayar? Kebun binatang? Kalau ke taman buah? Kemana apa tempat hiburan bayar? Ya, mana panas-panas bayar lagi. Ngaji adem, ada kipas angin. Tahu ntar makan apa kagak ini? Biasanya kalau habis pengajian ada makanan, ya. Jangan takut, apa yang kita berikan buat kebaikan Allah itu pasti akan balas Pak, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau engkau berbuat kebaikan itu adalah untuk diri kamu sendiri, wa in asatum falaha. Dan jikalau engkau berbuat dosa, berbuat salah, itu akan ditanggung oleh diri kamu sendiri. Enggak ada wakilnya, ya kan? Enggak ada wakilnya. Yang kedua, ciri orang yang celaka adalah wa zikrul hasanatil madiyati wala yadri akubilat amruddat. Selalu nyebut-nyebut kebaikan yang telah masa lalu. Disebutin kebaikan yang udah diomongin mulu. Gua menyumbang di musola Asofa Ramik 2 dus, sebut-sebut deh, ya kan? Gua nyumbang di masjid tuh semen sesak bangga Ustaz, iya kan? Gua nyumbang tuh buat anak yatim, sekali nyumbang gua 50.000, kata dia gede buat ngomongnya tegas, 50.000 gitu. Disebut-sebut mulu. Tahun dulu gua nyumbang Maulid nih, tahun dulu gua nyumbang 2 dus. Sekarang musola Asofa mau Maulid, gua kasih lagi 2 dus setengah, ya kan? Atau 3 dus. Disebut-sebut aja kebaikan itu. Itu nyebut-nyebut kebaikan kita sering banget Pak, tapi nggak sadar. Dulu saya sering ngasih sama dia, lagi dia nggak punya Mas, sekarang udah kaya. Lagi nggak punya mah ke rumah gua tiap hari, makan, minum, ngerokok, ngopi, pulangnya buat bininya, anaknya jajan, gua kasih. Itu nilainya habis, ya. Padahal udah disimpan tuh Pak, lama tuh, setahun disimpan sama Allah menjadi pahala. Gara-gara disebut-sebut, habis itu kosong kayak balon ditiup, ditusuk sama jarum, alias kempes. Buat debat ini balon ditusuk sama jarum, hilang Pak anginnya. Begitu juga amal,
disimpan sama kita, disimpan sama Allah setahun lamanya. Ketika setahun kemudian datang bulan Maulid, ente nggak nyumbang Maulid di As-Sofa? Dulu kita kita mau orang nomor 1, nyumbang bola duit, makanan, semangka, jeruk, disebut-sebut itu masih kagak boleh menurut agama mah. Berarti kagak ikhlas. Sekarang kira-kira nyumbang nggak? Ya tahu dah, sekarang lagi langka duit kayak gini, paling ya apa adanya dah. Aku sedus 2 dus, yang penting kita nyumbang daripada kagak pisan. Begitu ujung-ujungannya kan, daripada kagak ada pisan. Jadi ngentengin pahala. Disebut-sebut kebaikan masa lalu, walayadri aku bilat amrudat, pada walayadri enggak ada yang tahu amalnya itu diterima atau tidak. Kita merasa udah berbuat kebaikan, tapi apakah kebaikan itu diterima atau tidak kita nggak pernah tahu. Makanya kudu banyak untuk memperbaiki amal-amal kita dengan zikir-zikir. Jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana, faqala aksiru min qauli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbaikilah iman kalian, kata Rasulullah. Qila, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana, bagaimana ya Rasulullah kami memperbaiki iman kami? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian untuk membaca la ilaha illallah. Itu memperbaiki iman kita. Udah sholat kagak bagus, puasa apa lagi, ya kan? Puasa kayaknya jadi beban. Dikit lagi bulan puasa nih ya. Berapa bulan lagi Pak? 3 ya? Kurang lebih 3-4 bulan ya. Itu puasa kayak jadi beban Pak Ustadz. Orang balas dendam. Dari pagi sih kuat sampai siang sampai sore. Udah jam 5 udah paling sibuk. Belanja sono, belanja sini, dendam. Gua pengen makan kolak malu. Beli sono ubi yang banyak. Gua pengen makan asin, beli kol segala sawi apa beli. Gorengan beli. Kayak orang balas dendam sama Allah. Puasa balas dendam. Ya baru kagak makan sehari dendam. Tuh, itu kagak ikhlas namanya. Ya. Makanya perbaiki ibadah kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, banazru ila man fawqahu fid dunya. Selalu menganggap orang kaya itu lebih unggul dari dia. Orang yang di atas tuh wah enak, dia mah tuh ya orang kaya, mobil banyak, ya kan, rumah bagus. Grab kalau punya duit, kalau nggak punya duit ya bengong gitu. Enak kata dia. Tuh selalu memandang kayak gitu, padahal nggak boleh. Orang kaya lebih pusing daripada kita. Orang susah mah nggak mikirin mobil, nggak mikirin angsuran, ya nggak mikirin bensin, nggak mikir ganti oli, tidur nyenyak. Tapi orang kaya mobilnya banyak, setiap bangun tidur protek, ada maling kali mah bangun, ya kan? Padahal tikus. Aduh malu ada yang buka pintu, padahal ketiup angin. Kadang-kadang kucing loncat di pagar. Lihat jendela, nggak ada siapa-siapa Pak, kagak. Tapi jendela pintu goyang-goyang, jangan-jangan ada orang, malu. Udah keluarga malu, embungan atau ketokan gitu ujung-ujungannya. Ya, capek. Yang tadi apa? Yang 4 tabungan surga, pertama adalah ikhfa'us sodako, menyembunyikan sodako. Kedua, wakitmanul musibah, jangan ngomong-ngomong kalau kena musibah. Umpetin aja udah telan sendiri. Ya, umpetin tuh musibah, sembunyikan musibah, jangan bilang-bilang ketika musibah. Ampun dah, ini mah musibah paling berat-beratnya musibah. Orang lain nggak bisa dah. Ngapa emang orang punya duit pisan, orang punya beras. Iya kan, orang berat tuh kayak gitu ngomongnya ya. Kagak punya duit sama sekali nih. Beras sampai garing, sampai terbalik itu namanya panci. Bini udah marah-marah. Bini udah ke tukang kredit, anak dagang nasi uduk, Pak. Ya kan? Anaknya minta nasi uduk kagak punya duit, Pak. Udah kayak dagang nasi uduk pagi-pagi. Pusing. Udah nggak ada obat jadi mah kita doang yang paling belangsa kalau bayi ini, kata dia gitu. Padahal mah belum tentu. Jangan diomongin musibah. Ketika kita dapat enak kita nggak pernah ngomong, ya. Dapat duit banyak nih, alhamdulillah saya punya duit 100 juta. Ada yang mau minjem nggak? Ada nggak orang kayak gitu Pak? Punya aja tiba-tiba ngaku kagak Pak. Kita ngomong berdua nih Ustaz nih, alhamdulillah tanah belakang udah laku. Kemarin dipanjer 100 juta. Alhamdulillah lagi zaman susah gini ada deh yang ke ini kejual, dibayar sama orang. Emang kita lagi pusing udah punya duit.
Utang, ada utang di warung, utang sekolah, utang motor, alhamdulillah kebayar semua. Habis duitnya, ada 70 juta lagi mah. Kata dia gitu ya. Kan kita namanya tiket uang pinjam duit ya. Ngomong-ngomong kalau masih ada mah pakai dulu atau 1 juta mah. Waduh. Kemarin lupa kita beli tanah itu tuh. Gitu, Pak. Orang mikir. Ya. Kadang orang itu manis banget mulutnya urusan duit, Pak. Alhamdulillah. Duit mah ada, baik kita mah nggak pada kekurangan. Ketika yang datang tuh orang susah mau minjem, kalau masih ada pinjem dulu tuh 10-50 ribu atau 100 ribu. Waduh, baru kita dibawa emaknya pisang ke pasar beli emas. Apa dari tadi lu ngomongnya ada ya kan, tiba-tiba kenapa giliran orang mau minjem ngomong tiba-tiba dibawa emaknya bocah ke pasar mau beli emas. Ada aja itu. Iya. Sekarang orang kadang-kadang lemes urusan duit, Pak. Seperti dia menjadi seorang dermawan. Ketika orang butuh mau minjem duit, alasannya ketemu. Waduh, udah malam ini kita nggak boleh kata guru ngeluarin duit malam-malam pemali, ya kan? Ada yang begitu di sono, tapi di sini mah kali nggak tahu dah. Pemali katanya nggak boleh ngeluarin duit malam-malam, ya pemali. Ya kata dia. Yang ketiga, wasilaturahim. Tabungan di surga itu yang ketiga adalah silaturahim. Ngaji itu bagian daripada silaturahim. Man ahabba ayyub sadha fi rizqihi. Barang siapa yang pengen diluasin rezekinya, wa ayun sa'alau fi asarihi, pengen dipanjangin umurnya, falyasil rahimah, maka banyaklah silaturahim. Iya kan? Ada suatu cerita di zaman Rasulullah, ya Rasulullah, kata malaikat maut, saya mau nyabut nyawa tukang azan kamu yang ada di masjid besok habis asar. Kata malaikat maut, kata malaikat Israel. Kata Rasulullah, ya udah terserah kalau emang udah waktunya. Kalau Rasul beda sama kita, Bang. Ya, kita kalau datengin malaikat maut beda sama Nabi didatengin malaikat maut, Pak. Malaikat maut datang ke Nabi biasa nyaba, bertamu. Ya, kalau malaikat maut datang ke rumah kita bukan namu, Pak. Habis kita udah, ya kan? Diputusin semua urat-urat kita. Emang gak diputusin, Bang? Di sendi-sendi tubuh kita ada 360 tulang. Sendi nih, gini-ginian ada 360, diputusin satu-satu. Makanya kata Nabi, sakitnya dicabut nyawa bagaikan dibacok di tempat yang sama 300 kali. Wajar kalau 360. Iya kan, yang diputusin sakit banget. Itu makanya dalam sholat itu di akhir sholat apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu minta dibebasin dari siksa kubur. Ketika tahiyat akhir tuh sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku berlindung kepada Engkau min azabil qabri, dari siksa kubur, wa azabin nar, dan aku berlindung kepada Engkau dari siksa neraka. Terus wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah ketika antara hidup dan mati. Ya, hidup dan mati ada fitnahnya, Pak. Ketika manusia sakaratul maut, itu ujian terakhir kita. Am islaman am kafiron, apakah dia meninggal dalam keadaan Islam, am kafiron, atau meninggal dalam kafir. Nggak ada yang tahu ujian terakhir itu, ya. Makanya aku berlindung daripada ujian hidup dan mati. Aku berlindung daripada fitnah hidup dan mati, karena malaikat datang, setan datang tuh ketika kita sakaratul maut, Ustaz, ya, ngak aja. Ada di sebelah kanan kita, setan itu berupa emak kita bawa air dari kendi. Air dari kendi. Kita lagi sakaratul maut, ya. Kata emak kita yang berbentuk setan itu, Tong, sakit ya Tong? Iya mak. Aus ya Tong? Iya mak. Gimana rasanya Tong? Aduh mak, aus banget mak, pengen buat minum saya. Sebab kata Rasulullah, orang yang dalam keadaan sakaratul maut, hausnya itu, andai kata air laut yang ada di dunia diminumin ke tenggorokan orang lagi sakaratul maut, enggak bakalan hilang hausnya. Saking apa? Saking panasnya, Pak. Kagak bakalan hilang, Ustaz. Iya kan? Air laut semua kan banyak ya. Kita minum air segelas saja kenyang. Ini mah air laut, ketika orang sakaratul maut itu diminumin kagak bakal ngilangin hausnya.
Tiba-tiba datang tuh orang tua kita, kata kita, padahal hakikatnya dia iblis ngegoda kita. Aus ya tong, iya mak, bawa apa itu mak? Bawa kendi. Yang namanya kendi nggak perlu ditanya air dingin apa air panas, udah pasti air dingin. Ngelihat kendi aja udah ciplak, pantasnya enak amat itu air kendi, dingin, nggak perlu pakai kulkas. Aus ya tong, iya. Bagi apa mak? Dikit mah mau minum mau, tapi satu syaratnya, amantu bi Isa ibnu Maryam, aku beriman kepada Nabi Isa anak Siti Maryam. Dalam detik itu juga kita pindah agama kalau kita terima tawaran dari iblis yang berbentuk sebagai emak kita. Ya, makanya selalu kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terus minta doa husnul khotimah, ya kan? Diminuminlah kita dengan air kendi itu. Ketawa dia, syukurin lo. Kata gua kayak apaan gitu kan? Kena lo, ini mah lo lagi hidup susah banget gua godainnya gitu. Dia udah meninggal baru udah kena. Iya, umpamanya kuat kita ngalin godaan ini, datang sebelah kiri kita, bapak kita, lo dari kecil gue gedein, gue biayain, sekolah gue sekolahin, rumah gue bikinin, pengen usaha gue modalin, sekarang lo lagi sakit ya tong? Iya bapak bawa apa itu? Bawa air. Lo haus? Iya, tapi ikutin kata-kata bapak ya. Apa pak? Aku beriman kepada Nabi Musa, iya kan? Pindah langsung ke agama Yahudi. Nggak ada yang tahu pak, apa husnul khotimah, apa su'ul khotimah. Makanya selalu kita dalam doa, ya Allah jadikanlah di umur saya, di ujung usia saya husnul khotimah, baik penghabisannya, bukan jelek buntutnya. Nggak ada yang tahu tuh pak di situ. Nggak ada yang tahu. Kalau dia meninggal di tempat maksiat, ketahuan su'ul khotimah. Ini mah di rumah. Di rumah nggak ada yang tahu, katanya soleh banget, bagus banget, cahayanya terang. Apa dia tahu itu husnul khotimah atau enggak? Apakah dia lolos dari pertanyaan malik, apa pertanyaan godaan setan yang di akhir hayat kita itu, di antara hidup dan mati, nggak tahu. Makanya dalam doa selalu minta husnul khotimah. Ya Allah jadikanlah umur saya, di ujung usia saya husnul khotimah. Jangan sombong, jangan kita mentang-mentang. Kalau udah diambil mentangnya, timbang mentang-mentangnya tinggal mentang doang bu. Kalau lagi kita banyak duit mentang-mentang, kalau lagi kita sehat mentang-mentang, kalau kita lagi apa lagi di atas mentang-mentang. Tapi ketika udah diambil mentang-mentangnya tinggal satu doang, mentang aja kemana-mana. Itu paham nggak kata-kata saya? Ya mentang-mentang tuh mentang-mentang lebih banyak duit kan gitu. Tapi kalau udah miskin nggak bisa dibilang mentang-mentang banyak duit, mentangnya satunya hilang, tinggal mentang lagi banyak duit, mentang berarti kan manjang ya kan tuh. Artinya dalam hal ini kita ingat diri kita bermuhasabah. Yang ketiga, yang keempat, ciri orang celaka itu adalah wan nazru ila man fauqahu fid dunya. Yang keempat adalah wan nazruhu ila man dunahu fid din. Selalu memandang rendah orang dalam urusan agama. Tibang ustad, tibang kiai, tibang habib. Ustad datang ke rumah kita, kiai yang paling ujung-ujungannya mah mau pulang nggak punya bensin. Itu ngeremehin banget itu orang. Ada yang kayak gitu pak? Banyak nggak? Banyak, baru ngasih di 50.000 aja ngomong apa selebar jagat. Ustaz malam-malam rumah gua kehabisan bensin, katanya ngetok-ngetok pintu udah malam. Ya wajar, karena apa? Al ulama usirojul ummah. Ulama itu lampunya umat. Ustaz Kiai Habib sebagai lampunya, ulama sebagai minyaknya. Kalau lampu kagak ada minyaknya, nyalanya pakai apa? Kagak bisa nyala bos, ya kan? Makanya ketika ada ustaz atau kiai atau habib, kalau kita punya rezeki, ya ini mah ngajarin, bukan siapa yang dibagi, bukan. Ustaz punya buat bensin, nih kasih berkah, berkah. Kadang-kadang Ustaz tapi bibir apa ngample tuh Ustaz ya kan, kagak didengerin pisan. Jangan. Padahal kita banyak ngambil ilmu dari orang tersebut, ya. Kita kadang-kadang sama Ustaz kampung ya, apa kuplek tuh Ustaz kampung, dapat kayak gocap cepet habis ngaji, manggil dari luar juta-juta, 10 juta, 20 juta. Yang nanam tiap hari di majelis kita, yang nyiramin majelis kita, yang ngepupukin majelis kita, yaitu guru kita, kiai kampung kita. Ketika bulan Maulid pak, yang dipakai dorong mana-mana panggilannya puluhan juta. Kata guru kampung, bina-bina emen ya, kira gue mah
serga sepeser kayak kagak ya kan, giliran maulid manggil dari mana-mana. Itu namanya su'ul adab. Kalau kiai, tetap kiai kampung itu bertanggung jawab dengan ibadah jamaah. Kalau kiai yang datang sekeleapan, nggak tanggung jawab dia, lo mau ngomong kayak apa kayak gue mau sekali doang. Itu makanya takziman kepada guru, takziman kepada ustadz itu penting. Man aza ustazuhu faqad azani. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka dia sungguh telah menyakiti hatiku, kata Rasulullah SAW. Itu ya, yang maulid ya belum, panggil aja yang dekat-dekat, yang rutin di sini. Jangan kita manggil dari luar. Enak dari luar dapat duit 5 juta, katanya ngajar sini, Allah gue mau dapat duit gocap kayak susah gitu kan. Jangan, jadi kita nggak punya derajat, nggak punya pangkat naik, karena kita nggak menguayakan yang membawa ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang kita hadapin tiap minggu di sini, kita muliain, kita hargain. Karena apa? Ulama itu yang akan bertanggung jawab. Guru-guru kita itu yang akan bertanggung jawab nanti di yaumil kiamah. Kalau cuma selewatan, main namanya selewatan, ya nggak ada beban. Tuh, makanya hormatinlah. Belajar kita menghormati guru. Kalau kita menghormati guru, insya Allah ilmu kita manfaat. Udah panggil ustadz yang ada di sini. Bosan tiap minggu dia lagi, bosan katanya, iya kan? Manggil yang mahalan yang 5 juta, 7 juta, 10 juta. Udah kayak orang ini. Manggil organ apa itu namanya kan? Berapa biayanya tuh? Goceng, goceng mah bisa. Yang itu ustadz 10 dia mah mahal umpamanya gitu kan. Jadi muliain guru yang ada di lingkungan kita, yang tiap hari ngajarin kita. Kadang-kadang ada yang nggak paham, ada yang nggak sepaham guru sama kita. Jangan diambil habis, Pak. Jangan diambil habis. Ustaz, itu Ustaz atau Habib ngomong kayak gitu, namanya nyinggung gua, bukan nyinggung. Ya Pak ya. Makanya ada omongan saya nyinggung hati. Itu bukannya saya nyinggung, berarti ada masalah dalam diri kita. Yang mana hukum ini nyentuh dengan diri kita. Oh ya, berarti salah kalau gitu ya. Nah, itu namanya belajar. Itu namanya kudu diperbaikin. Ketika ada nasihat agama menyentuh diri kita, menyentuh hati kita, bersinggungan dengan perasaan kita, bukan gurunya yang salah, berarti diri kita salah. Ini dengan penyakitnya nih, gue baru nemu gitu kudunya mah. Ternyata ini masalahnya, gue jadi tahu nih, itu kagak boleh gitu ya. Contoh gini, kita seujon aja sama orang dosa. Ini gini nih masalahnya, gue seujon mulu sama tetangga gitu kan. Tetangga punya mobil, gue pusing. Tetangga susah, gue seneng. Aja gue seujon. Beli apa dia tuh namanya? Ya, pakai motor apa? Ganti lagi deh motornya tuh. Ya, kemarin motor PCX, sekarang NMAX, udah beli lagi baik. Pulang bawa mobil, waduh mobil udah ganti lagi baik. Bu capek ngusin orang mulu. Jangan capek ngusin orang, ya. Karena nggak boleh wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'du, wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan kalian bergibah dengan satu dengan yang lainnya. Nggak boleh. Mencari kesalahan orang nggak boleh. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari atau bergibah mencari kejelekan orang lain. Itu adalah najis, nggak boleh, Allah nggak suka. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu-ilmu yang kita dapat bermanfaat, ilmu-ilmu yang kita pelajari semoga bisa kita amalkan. Semoga Allah kasih kita nikmat umur panjang untuk bertobat kepada Allah, biar dikasih kesempatan untuk bertobat. Karena kalau dihitung-hitung Pak, tobat kita belum kelar, tobat kita belum tuntas. 1 hari bertobat dosanya 10 hari, jadi nggak habis-habis. Makanya selalu kita istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala setiap habis sholat. Istighfarin diri kita, istighfarin orang tua kita yang ada di alam kubur, istighfarin orang tua kita yang masih hidup. Insya Allah hidup kita berkah. Iza tarakal abdu du'an lil walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila seorang anak sudah tidak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya, enggak mau ngedoain orang tuanya, maka rezekinya akan terputus alias belangsak seendeng-endeng. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah libtighai mardatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wa maqalatus sadisah
asyara wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa basyir arzaqana wa la khairi qarribna wa anis syarri abidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilal haul wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa tawaffana ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rahmanu ya rahim ya wadudu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.